Hai guys, hari ini kita akan membahas seputar penundaan waktu dalam manifestasi, atau bahasa Inggrisnya itu time delay in manifestation, atau di videoku yang sebelumnya aku pernah bahas seputar the power of time, yang intinya kesenjangan waktu antara ketika kita menetapkan sebuah niat atau sebuah keinginan dengan kenyataannya, atau hal tersebut menjadi kenyataan. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Jadi time delay ini sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan oleh semesta untuk menyocokkan antara getaran kita dengan apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Jadi prosesnya itu kan ada masanya. Kayak misalnya anak ayam itu ya, itu proses dari telur yang berupa liquid aja. Kebetulan aku baru aja melakukan hal ini, percobaan ini, sampai akhirnya dia menjadi ayam, atau dalam kasusku burung puyuh ya, itu sekitar 30 harian lah. Sebelumnya itu cuma air aja, sampai akhirnya proses itu perwujudan menjadi sesuatu yang lahir, yang hidup, yang bisa bilang cip, itu prosesnya sekitar 30 harian. Dan itu pun ada apa yang harus dilakukan, harus diputerin itu setiap digerakkan setiap berapa 4 jam sekali kayaknya kita harus putar telurnya, atau kita pakai mesin sih, mesinnya yang melakukan hal itu. Nanti di hari kesekian itu adalah lockdown, nggak boleh diputer, nggak boleh diapa-apain, pokoknya diem aja karena itu masa-masa ini, nanti kelembabannya harus gini. Nah, sama halnya dengan manifestasi. Dari apa saja faktor dari kenapa kita mengalami masa-masa ini ya. Yang pertama itu adalah keselarasan dan kecocokan getaran. Jadi dari rumus dasar seputar manifestasi itu sendiri itu kan adalah bahwa kita akan menarik segala sesuatu yang sama getarannya dengan diri kita sendiri, bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan getaran kita, kalau kita ngomongin ke diri kita sendiri, kita kan selalu berpikir, oh berarti artinya kalau aku mau kaya aku harus selalu high five. Nggak mungkin darling, nggak mungkin ada orang yang selalu berada di high vibe selama 1 tahun misalnya, 24 jam aja itu nggak mungkin ya. Tapi ada rumusnya bagaimana kita bisa ke arah sana. Karena kalau aku melihat diriku di masa lalu, itu aku tahu di mana getaranku saat itu. Yang pasti nggak sama seperti saat ini ya, yang pasti lebih chaos, lebih kacau, lebih banyak kemerungsung, banyak marah, banyak negative thinking dan lain sebagainya ya. Terus setelah aku melakukan sebuah hal banyak, nggak cuma satu hal aja ya, nggak cuma karena scripting doang itu akan terjadi atau merubah getaran kita, nggak juga, banyak sekali yang harus dilakukan. So anyway, yang pasti mungkin teman-teman bisa melihat kembali kenapa aku memiliki atau apa sih getaranku. Itu gampang sebenarnya jawabannya. Dalam waktu 1 jam itu kamu luangkan waktu paling banyak itu ada di rasa apa, perasaanmu itu seperti apa, atau keseharianmu itu seperti apa. Apakah kamu seseorang yang ceria atau uring-uringan, atau yang galawers, atau yang melankoli, atau apa. Nah di situ mawas diri gitu ya, oh setiap harinya aku ternyata jam sekian ini kayak gitu. Nah kalau misalnya tahu kan, jadi kita bisa tahu apa yang harus dilakukan dari sana. Oh ternyata aku tuh pemarah toh. Kemudian kita juga harus melihat emosi apa saja yang terperangkap di tubuh kita, karena ya itu tadi balik lagi yang nomor 1 itu, keseharianku bagaimana. Kalau misalnya aku suka marah-marah, berarti aku banyak sekali amarah yang terperangkap di cellular level, atau di fascia kita, atau di salah satu di jaringan tubuh kita, baik itu di kulit luar ataupun mungkin yang di organ-organ di dalam tubuh kita. Nah dari sana mungkin kita bisa secara gradually atau pelan-pelan naiklah vibrasinya. Nah yang berikutnya itu adalah aksi inspirasi, atau sebuah aksi yang kita ambil karena kita terinspirasi oleh sesuatu. Jadi kalau kita tidak melakukan aksi apapun guys, ya tidak akan terjadi. Karena dari namanya aja kan, the law of attraction, action itu kan aksi ya. Itu artinya kita harus mengambil sebuah aksi, nggak cuma ngayal-ngayal doang. Kalau misalnya kita saat ini nggak punya banyak skill, atau nggak tahu apa yang harus aku lakukan, atau keterampilanku apa ya, aku nggak tahu. Nah itu mungkin mulai bisa diperbanyak lagi keterampilannya, atau nyobain ini, nyobain itu. Nanti siapa tahu ada salah satu yang memang kita kok suka, kok kita ada dorongan untuk selalu belajar di seputar hal itu, dan ternyata itulah kelebihanmu di sana. Nah, coba silahkan di jelajahi area-area tersebut
Kemudian kita juga bisa melakukan atau memperluas jaringan kita, misalnya berinteraksi dengan orang yang sejalan atau yang yang bakalan kedepannya membantu kita misalnya. By the way teman-teman, jangan lupa baca blogku, karena di blogku itu banyak sekali hal-hal yang tidak aku bahas di YouTube karena agak berat, jadi aku lebih enak dituliskan saja. Silahkan kalau mau baca-baca, nanti aku kasih link di bawah untuk blognya. Nah, yang nomor 3 itu agak susah karena seolah-olah akan menghapus semua yang aku sudah bahas sebelumnya. Maksudku di sini itu adalah divine timing dan pelajaran hidup. Jadi kadang kita memikirkan untuk, aku kepengen jadi A, karena aku akan begini-begini, karena bla bla bla, entahlah apapun alasanmu. Tapi sebenarnya di level soulmu itu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar menjadi A. Karena kamu itu akan turun ke bumi ini ingin mempelajari sesuatu pelajaran berharga yang kamu sudah berusaha beribu kali nih. Pas life-mu udah banyak sekali gitu kan, diulang terus karena kamu nggak pernah mencapai hal itu, dan itu adalah triple A, bukan cuma sekedar E. Nah, itulah kenapa keinginanmu menjadi A itu tidak akan terwujud saat ini. Nah, ini agak susah di grasp atau wrap around it gitu. Banyak orang yang mungkin jatuhnya jadi kayak menghujat gitu ya, nullify everything, karena kayak menetralkan semua usaha kita gitu kan. Nah itu divine timing, tujuanmu kesini kan bukan untuk jadi orang kaya, tujuanmu kesini ini untuk belajar seputar dada. Entahlah. Nah, yang pasti pelajaran hidup itu apa saja, ada 22 darling, dan berapa yang ingin kita pelajari tergantung dari kebutuhan atau keinginan masing-masing. Yang pasti di soul level kita semua itu eager itu kayak semangat betul gitu ya, ingin menyelesaikan semuanya. Jadi kemungkinan besar 22 itu yang kita ambil. Tapi yang pasti ada 4 level dalam proses pembelajaran ini. Level yang pertama itu adalah student atau pelajar. Nah, di level pelajar ini biasanya kita itu akan merasa untuk sesuatu yang baru ya, apapun itu ya, yang diperkenalkan, misalnya the law of attraction aja, kita akan merasa sesuatu yang baru, masih bingung, nggak ngerti, dan banyak sekali penderitaan di seputar hal ini. Nah, level yang selanjutnya itu adalah apprentice atau magang. Biasanya di level ini kita tahu secara intelektual. Nah, contohnya itu kalau misalnya ya ada beberapa yang komen itu, alah ngomongnya muter-muter apa sih, tahu deh, muter-muter tuh the point aja, ngapain sih. Nah, yang kayak gitulah, pokoknya dia merasa bahwa dirinya sudah tahu semuanya tapi masih melakukan penolakan, masih nggak setuju, masih nggak melakukan apapun juga. Nah, kalau kita sudah naik levelnya ke pekerja harian, penolakannya itu sudah mulai mereda, mulai paham, mulai membuka hatinya, mulai melakukan, oke deh aku lakukan deh kalau kayak gitu, dan mulai bisa melihat perubahan dalam hidupnya. Jadi mulai kayak ada harapan. Di level master itu biasanya mereka sudah melakukannya sepenuhnya setiap harinya, sudah melakukan dengan kesalahan, pokoknya udah komplit perjalanannya, dan mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk menavigasi dalam kehidupannya sendiri. Mereka tahu bagaimana caranya memanipulasi energi yang mereka miliki ataupun energi-energi di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan level master. Aku nggak tahu teman-teman berada di level mana, yang pasti ada harapan balik lagi untuk kalau misalnya saat ini masih pelajar, itu nanti naik ke level selanjutnya sampai akhirnya menjadi master. Nah, balik lagi ke konsep yang pertama itu tadi, kenapa kita ada buffer time itu, yang terakhir itu adalah seputar, atau nomor 4, seputar detachment. Jadi nggak jauh-jauh dari seputar hal itu ya, karena ketika kita terlalu mengharapkan, terlalu kepingin sesuatu, aku pokoknya harus menikah sama dia, atau aku harus begini, aku harus begitu, hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika kita menguatkan segala sesuatunya, kita tidak memberikan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih amazing, sesuatu yang kamu bakalan lebih suka ya, lebih untung aku begini, untuk terjadi. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu nutup diri dengan kesempatan-kesempatan itu. Detachment. Ini pelajaran yang nampaknya tidak mudah. Apalagi
Jadi gini, teman-teman harus mulai mikirnya gini, kenapa nggak mudah? Wajar juga, karena gini, di level manusia, kita kan berada di sisi ego kita. Ego itu adalah sesuatu yang pasti, maunya pasti aja. Ego itu selalu ingin sesuatu yang aman buat kita. Ego itu harus tahu ujung-ujungnya tuh seperti apa, intinya seperti apa, endingnya seperti apa. Ego itu tidak suka dengan segala sesuatu yang di luar dugaan, di luar kemungkinan yang dia miliki, yang dia ketahui, atau sesuatu yang ajaib atau magic gitu ya. Ego nggak percaya seperti itu. Ego harus beneran ada anjing di luar apa enggak, beneran ada macan di luar apa enggak, aman enggak. Nah, harus begitu. Jadi kalau misalnya santai aja, udah aman, nggak bisa. Nah, maksudku di sini, ketika kita melakukan detachment, itu artinya kita tahu bahwa apapun itu adalah yang terbaik buat kita. Tahu bahwa kita melampaui jati diri kita sebagai manusia itu. Sebagai manusia itu kita hanya terbelenggu atau melulu atau hanya menggunakan ego sebagai pelindung manusia ini, atau memang begitu kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita menyerahkannya ke yang lebih tinggi dari diri kita, yaitu higher self. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana caranya terhubung dengan higher self itu kita akan mudah untuk melepaskannya, karena kita jadi tahu, oh, kalau aku nggak berhasil ini berarti aku akan diberikan sesuatu yang lebih baik, karena kita sadar, kita tahu bahwa higher self hanya menginginkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Nggak mungkin dia tidak menginginkan yang terbaik buat kita, walaupun di level manusia kadang kita berpikir kesusahan itu adalah segala sesuatu yang tidak terbaik buat kita, tapi di level soul, dengan kesusahan itu misalnya kita akan belajar A, B, C, D. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.